nanti lagi. Ya kan? Karena kalian bilang sudah ada penebus yang baru, siapa? Namanya Bang Faruk katanya. Karena yang kemarin itu tidak pas gitu loh. Dia tidak bisa menyelamatkan seluruh manusia. Tuhan yang botak yang bisa katanya. Oke, aduh si El Sadai lagi. Ya silakan El Sadai, tanggapin El Sadai. Oke, saya dengar dari hubungan Bang Park bahwasanya ada diajaran Kristen tidak ada mengatakan mengawini ibunya, kan gitu ya? Ini tidak. Makanya Bang Paruk ya. Dengar dulu, biar kau jangan salah paham. Simak pertanyaannya. Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus, ingat ya, Yesus melarang kau untuk kawin dengan mama kandungmu yang sudah jadi janda. Oke, saya tunjukkan Bang Paruk. Ya, di mana dia? Enaklah kau di sini. Iya. Nih. Lihat ya. Saya sipil, langsung main ini. Tunggu ku ambil pulpen saya ya. Oke, enaklah kau di sini. Ini. Dia spilis. Dia kenapa? Kau spilis? Bang, kau spilis apa? Oke, berdasarkan saya. Di mana tertulisnya? Bahas. Nah, belum bicara dia kesian nih. Oke, ini apa Bang Faruk? Jangan berzina. Keren. Apa ini Bang Faruk? Nah, Itu perkataan siapa? Nah ini. Itu perkataan siapa? Jangan bersalah. Nah, ini. Itu perkataan siapa? Nah. Itu perkataan siapa? Nah ini. Untuk beribadah kepada. Itu perkataan siapa? Nah, iya itu perkataan siapa? Kan Tuhan Yesus datang untuk menggenapi semua Bang Faruk. Saya tanya itu perkataan siapa? Bukan ini perkataan Yahweh Tebabe. Yang saya tanyakan itu perkataan siapa? Ini perkataan Yahweh Tebabe. Oke, perkataan Yahweh. Yang saya minta datanya perkataan siapa? Ini kan yang Tuhan Yesus datang untuk menggenapi ini. Saya nggak tanya itu. Untuk membantah kau itu gampang kali. Nah, tapi aku mau ke sana. Yang saya tanyakan, yang saya tanyakan Dinda, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang kalian kawin dengan mama kandung kalian. Sementara di kitab Keluaran Yesus belum lahir. Makanya jangan setengah Bang Faruk. Aduh. Ini untuk menggenapi semua Bang Faruk, menggenapi semua hukum Taurat. Aduh. Oke, sekarang buka Efesus 2:15, baca. Kok kelar ke Yesus lagi Bang Faruk. Aduh. Gak mau kau kan? Ini baca. Hukum Taurat itu digenapi atau dibatalkan? Bang Faruk. Hukum Taurat digenapi atau dibatalkan? Lu, yang mana dibatalkan Bang Faruk? Aduh. Oke, nggak mau kok. Kau nggak mau buka datanya Efesus 2:15. Jangan nangis Bang, jangan nangis. Maksud saya Faruk, yang mana dibatalkan di sini Bang Faruk? Ah di sini. Efesus 2:15. Maksud saya yang mana dibatalkan di sini? Hukum Taurat itu. Nah, sekarang saya tanya, di situ Yesus sudah lahir belum? Oke, saya jawab. Gampang gitu Bang Faruk. Enak jabat ini Bang Faruk siapa ini? Berfirmanlah dan Omega. Baiklah kita. Kita ini siapa? Bapak, Firman dan Roh Kudus. Siapa ini? Nggak waras ya. Gitu. Jadi mana ada tulis tanya lontong, dikasihnya nasi goreng. Minta lontong nasi goreng. Makanya yang aku tanya di kitab Keluaran itu Yesus sudah lahir belum? Makanya saya buktikan siapa ini. Loh,
Saya tanyakan, saya nggak tanya itu, yang saya tanyakan dalam Siapa? kitab Keluaran, Yesus udah lahir belum? Loh, kan ini siapa ini? Kan ini Ya firman Allah, Bapak firman itu dan Roh Kudus. opungku itu. Nah, ini Itu adalah opungku. Nah, Yang urusan saya kutanyakan di kitab Keluaran 20, Nah, di ini. kitab Keluaran 20, Yesus udah lahir belum? Makanya gue buktiin orang Paruk siapa ini? Ya, kan ini Bapak Firman dan Roh Kudus. Firman itu siapa? Tuhan Yesus Bang Paruk. Aduh. Oke, kita pakai bolpen aja ya, biar enak diskusinya ya. Bentar ya. Oke, kamu mau membahas tentang Tritunggal? Boleh, kita bahas Tritunggal, Adinda ya. Oke. Kita bahas Tritunggal. Oke. Kita pakai data aja lah, biar enak diskusinya. Izin Bang Faruk, besarkan ya. Oke. Ini kalau aku membahas ini pendeta mencret pun pendeta. Oke. Kita bahas. Nah. Master Tritunggal lagi nih. Ya, di sini yang pertama ada Bapak. Oke. Wah, kok memang gambar-gambar kenang Paruk? Aduh. Ada Putra, ada Roh Kudus. Oke. Oke, lalu Oke. Yohanes 1 nomor 1. Oke. Ya, oke. Oke. 1 nomor 1. Yang isinya pada mulanya Oke. adalah firman. Oke. Nah, udah? Oke, sekarang kita kaji nih. Bapak ini siapa? Tuhan bukan? Sang sumber. Sang sumber itu Tuhan bukan? Sesembahan. Oke, sesembahan itu Tuhan bukan bagimu, sesembahan. Tuhan. Tuhan lah, madu-madu kau jawab. Putra ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan, oke. Roh Kudus di sini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan, oke. Di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang mana Yesus? Di mana Yesus? Oke, Putra. Putra, ini Yesus ya? Betul. Ya, ini Yesus ya. Oke. Ya. Lalu kita ke Yohanes 1 nomor 1. Pada Oke. mulanya adalah firman. Betul. Pada mulanya adalah firman. Ketika Betul. pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain pada saat itu selain firman? Oke, saya jawab. Bebaskan saya. Itu biar saya jawab. Ya, jawab ya. Ketika Oke. pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain Ini Bang firman? Paruk. Hari-hari ini kesaksian tentang anak Elohim. Nah, ini Bang Paruk. Nah, ini Bang Paruk ya. Ini nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian ini ya. Ini dengar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, itu Bang Paruk. Apa lagi tanyakan? Nah, Jadi jawabannya apa? anak Elohim. Nah, ini kesaksian anak Enggak, Elohim. jadi jawabannya apa? Jawabannya ini Bang Paruk ini sebab ada 3 Bang Paruk. Ketiganya adalah 1. Dinda, saya tanya Dinda. Ketika Yohanes 1 nomor 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, ya kan? Ya. Ketika pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain pada saat itu selain firman? Namanya juga pada mulanya Bang Paruk. Aduh. Iya, ada atau tidak? Pada mulanya namanya Bang Paruk awal dari segala sesuatu. Ya Allah. Nama kalian Bang Paruk, kalian orang Paruk kesaksian tentang anak Elohim. Inilah. Ada hari ini bagus ya ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga. Nah, ketiganya adalah 1. Apa yang Paruk? Yang saya tanyakan Dinda, Ya. yang saya tanyakan, bagaimana lagi menganaloginya? Loh. Oke, gini aja, gini, Apa? Udah, gini. Nah, Bentar ya, aku pakai analogi. Iya wajar teman-teman ya. Kita ngomong sama orang yang nggak berakal harus sabar kita, jangan emosi ya. Namanya juga nggak berakal teman-teman. aduh Bang Paruk. Makanya Bang Paruk ini. Aku gambarkan kondisinya ya. Oke. Ya kan, aku gambarkan kondisinya, Dinda.
Oke. Inilah kondisinya, inilah kondisi sebelum pada mulanya firman. Oke. Gak ada apapun ya, gak ada apapun ya. Nah, lalu pada mulanya adalah firman. Betul, betul. Ketika pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain pada saat itu selain firman? Namanya juga Bang Faruk pada mulanya. Aduh, nggak paham lagi apa pada mulanya. Aduh. Iya, ada atau tidak ada, Dinda? Namanya juga pada mulanya Bang Faruk. Ngerti nggak pada Iya, mulanya? jawabannya ada atau tidak ada? Namanya juga pada mulanya Bang Faruk. Udah gini aja, udah gini aja. Daripada kita kenapa-kenapa, kau aja lah bertanya sama aku, silakan. Oke. Bertanya aja lah kamu. Nggak usah Oke, ditanya. pertanyaan saya ini. Mana lebih hebat Google daripada Kiki kita, Bang? Namanya pada bulannya adalah aduh. Loh, maksud saya nanti Bang. Maksud saya. Namanya pada mana bulannya, lebih aduh. hebat Google? Ini kan lu Bang Faruk. Oh, belum selesai jawab pertanyaannya. Ya, apa Ingat dulu, pertanyaannya? Bang. Pertanyaan mana lebih hebat kita daripada Google? Oke. Namanya pada bulannya aduh. Namanya pada bulannya aduh. Nah, bisa. Kami jujur saya belum Pertanyaan kedua, silakan. Oh, itu boleh jawab dulu. Jawab dulu mana Itu lebih hebat kawannya kita pada daripada Google? namanya pada bulannya aduh. Nah, maksud saya Terus? Bang Faruk gini. Nah, dijelaskan dulu Pertanyaan sama. kedua, silakan. Oke. Jelaskan dulu sama saya surat Al-Anbiya ayat 16. Oke. Jadi gini Elsa Dai. Oke. Gue jadi Sebenarnya ya. Dengar dulu biar aku jelaskan lah, jangan dipotong-potong. Aku berat untuk menceritakan ini. Oke. Cerita ini bermula dari 14 tahun yang lalu Elsa Dai. Oke. Jadi pada saat itu Elsa Dai, aku kan pulang dari kantor nih Elsa Dai kan. Ku tengoklah di depan kantorku waktu itu Elsa Dai, ada orang jual obat jempol kaki Elsa Dai. Memang waktu itu karena aku kerja pakai sepatu setiap hari, kakiku tuh cuitan gitu loh. Kan, cuitan kakiku. Jadi ku tengok tukang obat itu, kalau ditetesi obat itu keluar kotoran itu tadi, agak panas dia. Ku belilah obat jempol kaki itu Elsa Dai. Sampailah aku ke kosanku, ada temenku, ya namanya si Tonggo. Dia curiga, salah paham dia. Dipikir dia obat jempol kaki itu untuk obat membesarkan apa, nonot gitu loh. Karena waktu dia datang ke kamar, aku cuma pakai kolor, ya, cuma nggak gondrong aku waktu itu ya. Aku cuma pakai kolor karena aku sit up gitu loh. Karena dulu Aduh, aku jawabnya apa? Jawabnya apa? Sabarlah. Lo kok pikir aku memberikan jawaban untuk menyenangkan kau? Enggak. Aku berikan jawaban ke kau supaya kau menderita. Sebagaimana aku menderita ketika bertanya ke kau. Sabar dulu kau. Jangan kau berharap aku bisa berikan jawaban untuk menyenangkan kau. Aku aja bertanya ke kau nggak nyambung sehingga aku menderita. Maksud saya baru kan. Aku aja udah menderita setengah jam kau bikin. Setengah jam aku udah menderita, sabar aku. Sabar, belum sampai ini pada poinnya. Belum sampai ini pada poinnya Elsa Dai. Aduh. Belum sampai. Jadi kan sampai lagi ke kamar. Aduh, belum. Aku menjawab ini. Jawabanku ini bukan untuk menyenangkan kau, tapi supaya kau menderita Elsa Dai. Maksud saya kan saya sudah menjelaskan tadi Alkitab saya. Sekarang kan kutanya, jelaskan Makanya dulu. kau jawab dulu pertanyaanku tadi. Ketika pada bulannya adalah firman ini. Makanya kau serius lah kau. Kau gak mau serius diskusi. Aku pun malas diskusi sama kau. Ketika pada bulannya ini adalah firman. Apa? Jawabnya apa? Nih, ketika pada kondisi pada bulannya adalah firman, ini gini dulu ya, dari awal dulu, ini kosong ya, kosong, nggak ada apapun ya. Lalu pada mulanya adalah firman. Adakah mula-mula yang lain?
Atau adakah sesuatu yang lain selain pada firman pada saat itu? Loh, kan bersama-sama, masih bersama-sama. Artinya juga pada mulanya firman itu bersama-sama. Kan makanya gunung telpon. Nanti dulu, nanti dulu kita bersama-samanya. Tuhan Yesus Nanti dulu bersama-samanya. masih berdiam diri di dalam diri Bapa. Tidak. Kan gitu. Di situ ada 3 kondisi, dengar dulu. Di situ ada 3 kondisi. Kondisi pertama adalah firman, ya. Betul. Kondisi kedua, firman bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Betul. Kondisi ketiga, firman adalah Tuhan. Betul. Itulah 3 kondisi tadi, gitu kan. Sekarang kita Betul. kaji kondisi pertama dulu. Pada mulanya betul. adalah firman. Betul. Oke, saya tanya, ketika pada kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain pada saat itu, atau adakah yang lain selain pada firman pada saat itu? Makanya dan sang sumber dari Bang Faruk bersama-sama Tuhan Yesus sang sumber itu. Harusnya Abi bimbing paham kau ya. Ini. Inilah 3 kondisi ya, Dinda ulangin lagi ya 3 kondisi ya. Pada mulanya ada firman bersama-sama dengan Tuhan. Firman adalah Tuhan. Di kondisi ketiga. Aku tanya kondisi pertama dulu, Dinda. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Kan sang sumber itu Bang Faruk. Aduh. Iya, ada apa tidak? Gitu loh. Sang sumber itu Bang Faruk yang berfirman Bang Faruk. Tuhan Yesus masih berdiam diri di dalamnya Bang Faruk. Yang saya tanya ada atau tidak gitu loh, Dinda. Kan sudah ku bilang sang sumber itu Bang Faruk. Ini apa ini? Elohim ini Bang Faruk. Aduh, lupa itu. Aduh, itu lupa. Itunya lupa. Itu kan pertanyaannya sudah kutanya, itu sudah ku jawab. Sekarang pertanyaan saya belum kau jawab. Kenapa sih? Aduh. Kau jawabnya gimana? Enggak kau jawab. Ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain pada saat itu selain pada firman? Lu kan di sini Bapak kayak berikan nih. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kan gitu. Oke, berarti pada mulanya adalah Elohim. Iya, itu benar. Kan dari si pada mulanya lah firman Bang Faruk, bukan Elohim Bang, katakan si Bang Faruk. Yang saya tanyakan, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman ketika Yohanes 1 nomor 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, ada atau tidak ada? Kan sudah aku bilang sang sumber itu Bang Faruk. Aduh. Berarti Yohanes 1 nomor 1 salah. Kan bersama-sama Bang Faruk. Aduh. Itu kondisi kedua loh, Dinda. Kondisi pertama yang kita kaji. Gini Bang, ada harinya. Aku tanya dulu, apakah punya roh apa tidak? Ya Allah, berarti aku mau kesamakan sama Tuhanmu. Loh, kan kita dulu Bang. Nah, bahwasanya Bang ini Tuhan kami itu Bang menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Itu maksud saya. Tuhanmu menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Betul. Ya, manusia itu punya 2 gen, laki dan perempuan. Ketika manusia segambar sama Tuhanmu laki atau perempuan? Dia suka hatinya, mau perempuan atau laki-laki tersuka hatinya. Oh, berarti bisa jadi bencong. Hah? Terserah dia, makanya ada roh bencong teman. Ini apa? Lebih yang datang dari Bapak. Enggak ada kok, masa Tuhan kok bencong, enggak ada kau. Wah, enggak ada kau yang sadar.